Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,37%. Total market cap di 2,32 triliun US dollars. Bitcoin dominance daily close-nya kemarin ya minimal nggak bearish lah ya. Walaupun dibilang bullish juga tipis banget sih ya, dibilang doji banget enggak, ada bodinya sedikit tapi saking tipisnya mungkin kayak ini ya, kayak martabak tipis. Oke, tapi ya overall oke lah ya, oke lah. Sekarang PR-nya apa? Ya PR-nya masih sama karena kemarin lusa tanggal 21 Oktober jebol. Jadi ya sekarang PR-nya adalah bertahan di atas dari 65.327. Begitu. Nah kalau bisa sih ya dia bertahannya di atas aja, di atas ini ya. Nggak perlu retest ke bawah juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai jebol. Nah udah gitu kalau bisa MA20 menjemput, saat dijemput semoga mantul. Ya karena terakhir kali dia bereaksi dengan MA20 ini cukup bagus ya. Reclaim terjadi pada tanggal 12 Oktober, tanggal 13-nya mantul. Begitu ya. Jadi tinggal kita lihat apakah MA20 nanti akan berhasil memantulkan Bitcoin atau tidak. Gitu. Jadi sekali lagi PR-nya kita ulang ya. PR utamanya adalah bertahan di atas dari 65.300-an. Jangan sampai jebol ya. PR kedua saat dia bereaksi terhadap MA20 semoga mantul. Nah kalau mantul kemungkinan besar untuk membuat suatu lower high, tapi membuat suatu higher low dan higher high semakin tinggi. Begitu ya. Oke, next kita masuk ke weekly. Untuk ke weekly ya kita masih lumayan lama sih ya. Masih kasarnya 5 hari kurang sedikit ya, 5 hari kurang sedikit. Tapi secara struktur ya kita doing good ya, doing good. Kita membuat higher high, higher low, higher high gitu ya. Nah, jadi simple sebenarnya ya. Perubahan aset dari yang bearish menjadi bullish itu adalah aset yang tadinya membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, terus lower low, lower high, lower low, lower high sampai dia pecah jadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, memang as easy as that. Begitu. Tetapi ini bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama. Ini kurang lebih dari sini ke sini tuh ya setahunan lah, setahunan. Nah, kebanyakan orang tidak punya kesabaran untuk itu, ya. Dan juga mungkin nggak punya, ya kalau punya waktu sih nggak mungkin ya. Soalnya pendek banget sebenarnya. Kita nggak perlu analisa panjang-panjang kok. Ya, sebenarnya 5 menit juga ya untuk Bitcoin doang gitu ya. Untuk melihat arah in general kripto seperti apa, nggak perlu lama, 5 menit paling sehari. Ya. Nah, tapi orang nggak punya kesabaran untuk konsisten terus dilihat, wah apakah sudah ada perubahan? Oh belum. Perubahan? Belum. Perubahan? Belum. Ah kalau udah mulai ada perubahan, pertimbangkan untuk mulai akumulasi lagi. Itu terutama saat pergeseran dari bear market ke bull market ya. Buat elu yang barang-barang TCI dari 2022, ya berarti kita ngerasain bersama, kita sedang akumulasi di masa-masa transisi dari bear market ke masa-masa akumulasi begitu ya. Dan dibilang susah ya ada susahnya karena di masa-masa ini tuh semua orang waduh ya kripto itu kayak sampah banget ya. Lo kalau ngomong lo invest kripto tuh wah diceramahin, oh ya kripto itu tuh ya semuanya sampah, semuanya itu scam. Wah, Bitcoin itu cuma Ponzi, ya terus panjang lebar ya, langsung bisa kayak bikin inilah, kayak bikin skripsi ya, wah panjang lebar. Ya, tapi pas udah naik, nanti orang yang sama yang nyeramahin lu akan nanya, sekarang udah telat belum ya beli Bitcoin? Ya seperti itu. Itu terjadi bukan pertama kali ya. Ini kan berarti cycle pertama gua kan di sini nih ya. Ntar ini jadi logaritmiknya lepas kayak ini ya. Atau kenapa error ya. Gua tuh dari 2016 berarti di daerah sini ya. Dari sini setiap begini pasti semua jadi ini ya, semua jadi dosen. Wah, bahwa sesungguhnya Bitcoin itu bukanlah suatu aset yang wah panjang lebar bagi Ricky Gerung ya. Nah, nanti pas sudah naik, orang yang sama lagi-lagi akan nanya ulang, bisa nggak ya sekarang beli ya? Bisa nggak ya sekarang beli ya? Ya. Udah gitu pas turun tuh kan gue udah bilang bener. Padahal dia di sini nanya, orang yang sama nanya, masih oke nggak ya beli Bitcoin? Tapi pas turun nanti tuh kan bener, turun kan sampah. Nah, itu memang satu mentalitas yang gue harus akui lumayan sering terjadi lah. Ini dulu ya, gue reload dulu ya. Oke, nggak tahu nih trading view sedikit error ya, nggak bisa dibikin logaritmik. Tapi ya intinya sekali lagi itu adalah satu tema yang sering kali terulang dari satu cycle ke cycle selanjutnya.
gitu. Jadi ya memang harus kuat mental di awal-awal ya. Nah di sini sih gampang karena semua orang udah ngelihatnya, wah potensi nih Bitcoin, potensi nih potensi. Nah di masa-masa ini ya, aduh gue inget banget ya, luar biasa lah. Semua orang sangat bearish dan semua orang kesannya menunjuk-nunjuk, wah lihat tuh scam, scam, scam katanya. Oke, sekarang kita akan ini dulu ya, kita akan masuk dulu ke news lah ya. News ini datang dari US. Di mana SEC sepertinya nyari-nyari masalah lagi. Kemarin kan udah Bank Sentral Eropa ya. Nah sekarang SEC mencari-cari lagi masalah. Di mana sekarang SEC melist kripto sebagai examination priority. Jadi intinya mau dia cek lagi. Ini adalah bahasa halus untuk apa? Ya mau dikerjain lagi ya, mau disu lagi. Buat apa sih? Buat duit ujung-ujungnya ya, buat duit ya. Dan kalau kita di sini ya, jadi yang buat lo yang mungkin nggak tahu kenapa SEC ini sangat tidak populer belakangan ini ya, dan gilanya apa? Tidak populernya bukan cuma di kripto ya, bahkan untuk di apa namanya in general begitu. SEC dipegang oleh si Gary Gensler ini dikritik ya sebagai satu era di mana regulasi ini by enforcement begitu. Jadi ya pokoknya su aja dulu, su, wah semuanya di apa namanya semuanya di su, ya udah gitu nanti ujung-ujungnya ya mereka lawan, banyaknya kalah. Ya lu lihat sendiri, banyaknya kalah ya. SEC di masa-masa Gary Gensler ini banyaknya kalah. Kenapa? Karena ya tidak adil gitu ya. Kayak contoh kayak Coinbase kemarin ya. Lalu juga yang Winklevoss Twin tuh apa ya? Aduh gue lupa yang punya itu loh, yang apa namanya? Yang kembar itu loh. Oh, Gemini ya. Gemini dan banyak lagi ya. Itu SEC ya, jadi kesannya gini. Mereka nanya ke regulator ya, Coinbase, lalu Ripple juga mereka nanya, oke, aturannya apa nih buat kripto ya. Nah, lalu SEC bilang, oh kita belum ada aturan untuk kripto. Oke, berarti gua ngapain nih? Oh ya bebas, terserah. Tapi kita belum punya regulasi untuk kripto. Ya udah ya, berarti gua bikin sesuai yang sekarang, belum ada aturan ya. Nah, tiba-tiba pas sudah mereka bikin, nggak A, nggak B, tiba-tiba SEC bilang, oke, lu melanggar aturan. Nah, mereka nanya dong, Coinbase, Ripple, dan lain-lain. Kita melanggar aturan mana? Oh, belum tahu, tapi lu pasti melanggar karena lu menjual sekuritas ilegal. Lo yang mana? Ya pokoknya ada, ya nanti kita bikin. Jadi lu kebayang nggak? Lu masuk ke dalam, anggap masuk ke dalam satu sekolah gitu ya. Nah, lu nanya misalkan, oke aturan di sekolah ini apa nih? Oh, kita belum ada aturan. Oke, nggak ada aturan ya. Ya udah, oke. Kita pakai sepatu putih ya. Masuklah pakai sepatu putih. Kita udah baru beli sepatu putih ya. Oke, kita masuk sekolah. Tiba-tiba sekolah bilang, sepatunya salah, nggak boleh putih. Loh, bukannya belum ada aturan? Ya nanti ada ya. Nah, dan nanti harusnya hitam ada itu. Tapi ya pokoknya itu salah. Loh, gimana? Nah, nggak adil kan? Nah, itu yang dilakukan oleh SEC. Gitu. Nah, apakah ini akan terulang lagi di 2025? We'll see. Ya, semoga kalau sampai yang kepilih si Donald Trump ya. Bahkan gilanya apa? Bukan cuma Donald Trump loh. Kamala Harris pun ya berencana kayaknya ada kemungkinan untuk mengganti. Tapi kalau Trump udah ngomong kita akan pecat Gary Gensler. Ya memang kacau. Ya kemungkinan besar memang karena ya kita udah pernah bahas ya kayaknya setengah tahun lalu ya. Jadi dia waktu zaman masih ya sekarang juga masih Biden sih ya. Waktu Biden jadi presiden dia berapa kali mengajukan dana untuk apa? Untuk mengejar cryptocurrency projects menurutnya. Jadi ujung-ujungnya apa? Nggak di US, nggak di Indo, nggak dimanapun, UUD ujung-ujungnya. Dia pengen nyari duit, tapi caranya terlalu kasar, begitu. Jadi ya akhirnya berantakan, begitu. Bahkan kalau mau ngomong regulasi di Indonesia aja oleh Bapak Bapti lebih jelas dibandingkan dengan Gary Gensler, ya. Minimal di sini walaupun nggak semua diikutin sih ya, tapi keluar list nih. Ini kripto yang boleh ditradingkan di Indonesia, ini yang tidak boleh. Di Amerika setahu gue sampai sekarang belum ada list itu. Ya udah aja dibikin semuanya abu-abu. Supaya apa? Supaya gampang cari duitnya. Wah, Gary Gensler nih ya. Moga-moga cepat diganti. Gue udah jujur udah males gue ngeliat muka dia. Ya. Oke. Next, Economic Calendar untuk hari ini mulai keluar data penting ya. Yang pertama itu jam 9 malam akan keluar existing home sales. Lalu jam setengah 10-nya akan keluar crude oil inventory. Jadi siap-siap buat lu yang udah kebiasaan nih dari hari
Sabtu sampai hari Selasa ya nggak keluar data penting ya, jangan lupa hari ini akan keluar data penting jam 9 sampai ya selanjutnya lah ya, jam 9 malam sampai selanjutnya. Jadi pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat lo yang konservatif kalau belum kena target TP by the time jam 9 malam begitu ya. Kalau buat lo yang agresif pengen ride the waves, monggo-monggo aja, tapi gue tetap sarankan untuk pasang SL begitu ya, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, selanjutnya kita akan balik lagi ke Bitcoin ya, atau sorry bukan Bitcoin, ini udah beres Bitcoin ya. Kita sekarang masuk ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya kembali menguat lagi, tapi mulai ke reject oleh 104,15 ya. Nah, kita lihat apakah akan terjadi corrective movement atau tidak nih ya, karena udah cukup lama ya. Ini lu kebayang dari berapa lama nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya pokoknya udah banyak banget ya. Cuma 2 candle yang merah. Gila juga jujurnya. Nah, jadi sebenarnya kalau sampai indeks dolar terjadi koreksi itu normal ya. Normal kalau sampai terjadi koreksi. Dan menurut gue lebih sehat juga karena ya lu bisa lihat sendiri. Gila ini nggak ada pakai koreksi-koreksi ya. Oke, next kita masuk ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kembali mantul di EMA20 ya. Jadi pertanyaan kemarin yang kita tanyakan nih di DCWT 1 dan 2 ternyata terjawab ya. Akhirnya BTCD kembali mantul di EMA20 dan sekarang sepertinya akan retest ke 58,59 sebagai resisten ya. Ya, jadi ya kalau gua sih ingin mengingatkan lagi, pokoknya jangan sampai setiap kali terjadi corrective movement di Bitcoin Dominance semua teriak-teriak altcoin season, begitu ya. Bahaya, bahaya. Kenapa? Karena orang saat ngomong altcoin season, konotasinya adalah apa? Seringkali konotasinya adalah udah nggak usah beli Bitcoin, beli aja altcoins, lupakan BTC, lupakan BTC. Ya. Gimana kabarnya buat lu yang gila-gilaan altcoins di April Maret? Begitu. Udah banyak yang curhat di sini. Gila bang, gua kemakan banget bang. Gua kemakan sama ya janji-janji kaya cepat lah gitu ya. Ada yang gila sih itu, gua kaget banget. Ada nggak cuma satu, ada beberapa subscriber kita yang bilang, ada beberapa orang yang bilang menjanjikan lah gitu, para influencer menjanjikan bahwa wah lu ya cuma masuk berapa 1-2 juta aja setengah tahun bisa jadi miliaran. Yang ada itu 2 jutanya malah berkurang berapa? 80%, 70%, 60%. Itu yang terjadi faktanya. Ya. Kenapa? Karena tebak-tebakan. Nggak pakai data dan fakta. Karena data dan faktanya kita masih dalam QT bull market. QT bull market, Bitcoin berkuasa. Itu yang terjadi juga di 2000 berapa? 2020 ya. 2019 2020 di sini. Mending di sini. Di sini masih ada altcoin season kecil-kecilan ya, yang dikasih hiburan sedikit ya. Nah, tetapi overall lu bisa lihat dari 2018 sampai 2019 itu Bitcoin berkuasa. Baru di 2020 awal sampai 2021 disitulah altcoins mulai berkuasa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Liquidity. Gitu. Jadi bukan dipanggil, ini bukan kayak kita pawang ular gitu ya, kita pakai suling terus nanti keluar ularnya gitu. Wah, kita gebrak-gebrak meja altcoin season. Jadi enggak seperti itu. Kita butuh macroeconomicsnya dan kita butuh liquidity-nya. Kalau belum ada liquidity, ya susah. Gitu. Ya sama seperti analogi yang gue udah sering banget bahas ya. Lu nggak usah berdebat panjang lebar mengenai Ferrari. Ini Ferrari cepat, nggak akan mungkin menang lawan apa? Nggak mungkin Brio bakal menang lawan ini. Wah, bla 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 bla. Tapi permasalahannya Brio-nya punya bensin, ya. Sementara Ferrari-nya nggak ada bensin. Ya udah, itu mau Ferrari mau teorinya sekuat apapun, secepat apapun, ya akan kalah sama Brio yang punya bensin. Gitu. Ya nggak usah Brio bahkan ya. Apa Bemo tahun berapa? Tahun 70-80 akan menang lawan Ferrari yang nggak punya bensin. Gitu. Ya. Jadi itu aja. Nah, jadi itu aja. Jangan sampai kemakan lagi setiap kali drop di sini. Altcoin season itu serius ya, itu sering banget orang komen, orang nanya. Sekarang gue udah nggak jawab sama sekali. Gue udah nggak lihat ya, setiap kali nanya, bang kapan altcoin season? Ada yang nge-Telegram DM, udah gue skip langsung. Bosen gue ya. Oke. Next kita akan udah beres ya. Sekarang kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futures belum ada ya, karena belum terjadi retest lagi. So, for now, kita lihat dulu secara spot ya. Untuk spotnya, buy limit pertama di 65.327. Lalu yang kedua di 64.278. Dan yang ketiga di MA200 daily di angka 63.319 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin karena futuresnya belum ada setup ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.619 sebagai support ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di beberapa tempat ya. Yang pertama bisa di sini, ini yang lebih konservatif ya, di angka 2.696. Itu untuk target TP yang lebih konservatif. Untuk yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 2.721 ya. Itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya berarti buy limitnya kan udah dapat nih di sini ya, 2.619. Jadi selanjutnya di angka 2.552, MA20 dan di 2.488 begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingatkan lagi ya, kita ini sudah semakin dekat ke bulan November. Kita tahu di bulan November ini akan ada pemilu di US tanggal 5 November ya. Nah, jadi kita tahu pemilu di US kali ini berbeda, spesial pakai telur ya, karena di pemilu-pemilu sebelumnya kripto itu sangat tidak dianggap, bahkan nggak sampai diperdebatkan sama sekali. Nah, sekarang lo bisa lihat ya, di masa-masa Trump yang tadinya sama Biden ya, sekarang jadi sama Kamala Harris. Ini kripto menjadi salah satu hal yang dibahas dengan cukup ekstensif gitu ya. Nah, maka dari itu hasil dari pemilu, bahkan saat sedang pemilunya itu bisa ada kemungkinan terjadi volatility. Nah, volatility ini ya seperti pisau bermata dua. Kalau kita bisa pakainya ya bagus, kita malah bisa profit dalamnya ya, kita bisa ada kesempatan untuk akumulasi dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak bisa pakainya, nah itu bisa berantakan. Nah, nggak bisa pakai itu kayak gimana? Lu tebak-tebakan gitu ya, lu tebak-tebakan di market. Oh, menurut gue ya pasti menang si Trump, udah gue ngelong gila-gilaan. Atau kebalikan, oh gue ngerasa Kamala Harris yang akan menang nih, gue nge-short gila-gilaan. Atau bisa berbagai macam lah tebak-tebakan lain ya. Ingat, itu adalah judi begitu ya. Itu adalah judi berselimutkan investasi.
begitu. Oh bilang, oh kita analisa dong, kita analisa yang menang tuh siapa, Trump atau Kamala Harris. Ya mau analisanya gimana? Mau pakai apa? Ya tebak-tebakan itu namanya. Ya. Karena at the end of the day, ya kita nggak pernah tahu ada berbagai macam hal yang bisa terjadi di US karena itu yang nge-vote berapa juta orang, gitu ya. Jadi janganlah kita tebak-tebakan. Tugas kita ngapain? Ya tugas kita adalah bereaksi terhadap market. Itu tunggulah konfirmasi. Jagalah posisi kita. Janganlah kita maksain buka posisi atau tidak ditutup posisinya kalau sedang dalam masa-masa volatile. Begitu. Ya. Tapi tenang, nanti saat sudah dekat-dekat ke situ pun kita akan ada beberapa video update lagi lah gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.